Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi kita di Sarang Udillah. Kita lanjut pembahasan soal UKM PPD. Oke, pertanyaannya adalah diagnosis yang tepat untuk pasien ini. Pertanyaan diagnosa ya. Pilihan jawaban. A. Hernia femoralis, B. Hernia inguinalis, C. Hernia skrotalis, D. Hernia umbilicalis, E. Hernia hiatal. Oke, ini tentang hernia ya. Berarti kalau pilihannya seperti itu menanyakan ini posisi hernianya di mana. Kita baca soalnya. Seorang pasien laki-laki umur 50 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan terdapat benjolan pada perut kanan bawah sebesar telur ayam. Benjolan dirasakan terutama saat melompat-lompat dan sakit pada perabaan. Benjolan dirasakan sudah ada sejak 6 bulan yang lalu. Pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan fisik teraba benjolan di atas ligamentum inguinal. Oke, diagnosanya kita lihat kata kunci. Kata kuncinya adalah ada benjolan di perut kanan bawah dan benjolannya di atas ligamentum inguinal. Oke, udah jelas ya kalau seperti ini jawabannya. Jawabannya diagnosanya adalah hernia. Enggak, bukan femoral. Hernia inguinalis. Oke, jawabannya adalah hernia inguinalis. Kenapa enggak hernia yang lain? Kita coba tengok. Oke, ini ada gambaran anatomi atau lokasi daripada beberapa hernia ya. Nah, kenapa enggak hernia femoral? Hernia femoral itu benjolan berada di bawah ligamentum inguinal, sedangkan di osteol itu berada di atas ligamentum inguinal. Oke. Nah, kalau kita lihat ini ligamentum inguinal berada di atas ligamentum inguinal ya. Oke, ini ada ligamentum inguinal. Jika kita lihat di gambar yang warna putih ini, inguinal ligament. Nah, dia kalau hernia femoral benjolannya berada di bawah, sedangkan pada hernia yang inguinal benjolan berada di atas ligamentum inguinal. Nah, kalau kita lihat di gambar juga ini letak hernia femoralis di inferolateral ligamentum inguinal dan tuberculum pubicum. Kalau inguinal terletak di superomedial dari ligamentum inguinal dan tuberculum pubicum. Hernia femoral lebih banyak dialami pada perempuan, sedangkan hernia inguinal lebih banyak dialami pada laki-laki. Jadi sebetulnya kalau soal UKM PPD itu kalau dia maunya diagnosa hernia femoral, biasanya tipe soalnya itu bakal jenis kelaminnya perempuan, dibilangnya seperti itu. Jadi tidak susah untuk mendiagnosanya. Nah, hernia femoral isi kantong hernianya itu omentum. Bedanya dengan inguinal, isi kantong hernianya itu adalah usus. Hernia femoral itu lebih sering mengalami strangulasi dibandingkan hernia yang inguinal. Nah, hernia inguinal itu hernia yang paling banyak dialami dari segala jenis hernia, cuma paling susah juga untuk dimengerti biasanya. Oke. Nah, terus kenapa kita nggak pilih hernia skrotalis misalnya? Hernia skrotalis. Hernia skrotalis itu merupakan perpanjangan dari hernia inguinalis lateral. Jadi hernia inguinal itu kan dibagi menjadi dua lagi. Hernia inguinal medial atau HIM dan hernia inguinalis lateral atau HIL. Nah, hernia skrotalis itu perpanjangan dari HIL itu. Hernia umbilikal jelas posisinya berada di area umbilikal, bukan di atas ligamentum inguinal. Hernia hiatal itu dapat mungkin tidak punya gejala sama sekali justru. Nah, dalam beberapa kasus mungkin terkait dengan heartburn dan rasa tidak nyaman di perut. Ya, oke. Nih, kita bisa lihat hernia hiatal itu ini nggak ada gambarnya di sini. Hernia hiatal itu nama lainnya hernia diafragmatika. Jadi gejalanya gejala seperti reflux, seperti gastroesophageal reflux, seperti itu. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita. Kita sudahi. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.